أشرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Shadaqallahul Azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salat Jumat insyaallah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan petuah-petuah dan juga ajaran-ajaran yang diberikan oleh beliau. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan marilah kita jadikan ibadah dan juga wabah yang terjadi kepada kita sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pesan ibadah dan wabah. Ibadah dan wabah yang terjadi, ibadah yang kita lakukan dari mulai kita melaksanakan sholat, zakat, haji, nanti ada juga kurban, puasa dan lain sebagainya. Itu semua adalah pesan-pesan yang harus kita maknai. Yang pertama, pesan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bahwa kita semua ini diajarkan untuk hidup sehat. Kita diajarkan berpuasa agar kita itu bisa hidup sehat, tidak banyak makan. Ada sebuah tulisan yang sangat menarik yang mengatakan bahwa ada dua paradok di antara manusia. Ada segolongan manusia yang mati karena kekenyangan. Ada segolongan manusia yang mati karena kelaparan. Kenapa bisa begitu? Karena barangkali tidak melaksanakan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau dulu kita mengenal teori 4 sehat 5 sempurna, itu harus sudah mulai kita tinggalkan. Yang sekarang kita pakai itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah harus ada keseimbangan antara berbagai hal yang kita makan. Kita harus seimbang, proteinnya seimbang, buahnya seimbang, sayurnya seimbang.
Dan itu sebetulnya yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan juga wabah yang terjadi ini sebetulnya mengajarkan kepada kita agar hidup sehat. Apalagi dengan teori-teori baru bahwa corona itu insya Allah aman-aman saja bagi orang yang sehat. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit bawaan itu tidak masalah, insya Allah aman-aman saja. Kemarin misalnya di daerah Bandung secapa ada 1.000 lebih yang positif, tidak masalah insya Allah. Karena kondisinya sehat-sehat insya Allah, kondisinya dalam keadaan prima. Dan umat Islam kalau seandainya mengikuti pesan-pesan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, sesungguhnya umat Islam itu sehat. Ada seorang pakar kesehatan yang mengatakan harusnya kita itu malu umat Islam kalau penyakit-penyakit seperti kolesterol ada pada umat Islam. Kalau semacam penyakit gula ada pada umat, sebetulnya kita agak malu, karena itu berarti kita kurang bisa melaksanakan ajaran Islam mengenai kesehatan. Kalau yang virus-virus boleh dah, tapi kalau soal makanan, kalau soal kebersihan yang menyebabkan kesehatan kita terganggu, sebetulnya ini perlu introspeksi. Jangan-jangan ibadah kita ini masih hanya sebatas ibadah ritual, belum mampu mengimplementasikan makna ibadah dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah mengajarkan kita sehat, ibadah juga mengajarkan kita ini disiplin. Kalau seandainya disiplin, menurut teori kan COVID ini 14 hari beres. Kalau semuanya disiplin, rakyatnya disiplin, pemerintahnya disiplin, petugasnya disiplin, 14 hari selesai. Teori ya. Tapi karena mungkin di antara kita masih ada yang tidak disiplin, maka ada yang berkali-kali diperpanjang. Di Tangsel misalnya diperpanjang 5 atau 6 kali. Mungkin masih bisa nambah lagi, di Jakarta juga sama. Ini karena faktor kedisiplinan, dan barangkali itu adalah salah satu penyebab kita belum memaknai ibadah-ibadah dan wabah yang terjadi pada diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga berpesan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita harus memaknai bahwa wabah dan apapun yang terjadi harus kita ambil hikmahnya, karena jangan-jangan dengan wabah ini ada makna dan hikmah yang luar biasa. Jangan-jangan selama ini gaya hidup kita sebagai muslim ini salah. Kita jarang cuci tangan. Nah, jangan-jangan ini salah. Kita misalnya kurang menjaga kesehatan makan, kita jarang minum vitamin, kan dianjurkan vitamin C. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya wabah yang terjadi ini bermakna untuk kita mengoreksi apa yang salah pada diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, kira-kira kapan ini wabah akan selesai? Ini perlu kita maknai lagi. Jangan-jangan wabah ini akan selesai kalau seandainya umat, terutama umat Islam kita ya, umat Islam ini kalau sudah sadar bahwa apa yang sebelumnya dilakukan ini masih banyak yang salah. Nah, ini pelajaran yang harus kita ambil dari wabah dan ibadah yang pertama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, bahwa dengan adanya ibadah ya dan juga wabah yang terjadi ini, kita diajarkan untuk di rumah, WFH, work from home. Kita ada yang full di rumah,
Ada yang sehari kerja, sehari tidak. Itu diajarkan kita itu jangan-jangan selama ini kita kurang dekat dengan keluarga. Nah, kita diajarkan untuk dekat dengan keluarga. Yang kedua, jangan-jangan kita ini selama ini terlalu berpikir tentang dunia. Kalau kerja terus ya tidak ada renungan-renungan. Jangan-jangan dengan adanya wabah ini kita diajak, kita diperintahkan, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita uzlah. Kita kalau bahasa orang ininya bersemedi. Fokus pada diri, khusyuk pada diri kita, merenungkan apa yang terjadi pada diri kita, merenungkan, memakrifati hakikat diri kita. Itu pelajaran yang kedua, kita diajarkan untuk uzlah, dipaksa untuk uzlah. Dan uzlah ini jangan hanya diisi oleh tidur. Jangan diisi oleh leha-leha, kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Justru uzlah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan bidangnya. Kalau ilmuwan ada yang mampu menyelesaikan tulisannya selama COVID. Bahkan kalau COVID-nya tidak terjadi COVID, mungkin tidak selesai. Di beberapa komplek ini lagi musim goes. Jangan-jangan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya COVID ini kita uzlah, yang selama ini kita tidak memikirkan kesehatan, kita mulai pikirkan kesehatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu makna yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya ibadah, dengan adanya musibah yang terjadi ini, sesungguhnya kita diajarkan untuk bersatu. Umat Islam ini dikenal sebagai umat yang sulit untuk bersatu. Beda kelompok berantem, beda partai berantem, beda pandangan berantem, beda sudut pandang sedikit aja berantem. Sebetulnya kalau umat Islam bersatu ini semuanya beres. Misalnya problem COVID, kita harus PSBB. Kalau umat Islamnya bersatu, ya beres. Karena 85% Indonesia ini adalah umat Islam. Kemarin rame-rame ada hal yang cukup sensitif, misalnya HIV. Nah, karena ormas Islamnya bersatu, maka dihentikan. Walaupun mudah-mudahan sementara, ya, tidak sementara. Jadi kalau bersatu, problem-problem ini cepat selesai. Bahkan problem ekonomi ini kalau kita menjadi pimpinan atau pemerintah, ini sebetulnya Islam ini sudah ada wadah daripada penyelesaian ekonomi. Misalnya ini gara-gara COVID ini ekonomi bermasalah. Di dalam Islam itu ada namanya zakat. Ini belum banyak disentuh. Ada kurban, ini belum banyak disentuh. Laporan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, tahun lalu kurang lebih hanya terkumpul 10-an triliun. Zakat seluruh Indonesia, zakat infak sedekah seluruh Indonesia hanya 10 triliun. Padahal potensi, menurut penelitian, potensinya kalau seandainya umat Islam yang berkecukupan sadar akan zakat, infak dan sedekah, itu potensinya lebih dari 200 triliun. 10%-nya APBN, lebih besar daripada APBN-nya untuk kementerian yang paling banyak. Itu bisa menyelesaikan problem kalau mau dan kalau seandainya kita sebagai umat Islam bersatu, insya Allah umat Islam akan bisa menjadi solusi dari problem-problem yang ada, problem apapun, termasuk problem ekonomi yang saat ini dianggap sebagai problem yang paling sulit dipecahkan di kita.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan dan juga wabah yang terjadi kepada kita memberi manfaat kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan takwa itu bisa juga kita implementasikan dalam kehidupan sosial kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Shalli wa sallim ala hadzal nabi al karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil Islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.